Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13 malah menyusahkan diri sendiri. Ya, terima kasih, Tuan. Leo menatap tajam Ale. Apa dia tidak mendengarkan perintahku? Aku kan sudah menyuruhnya untuk memanggil namaku saja. Jika sedang berdua dan di luar jam kantor, ditatap seperti itu seketika membuat Ale memalingkan wajahnya. Kenapa kamu terus memanggilku, Tuan, Hem? Leo menghampiri Ale. Karena gemas gadis itu tidak mengerti arti tatapan matanya. Hah, itu karena Anda memang atasan saya. Jadi sudah sewajarnya saya memanggil dengan sebutan Tuan. Seperti yang lain. Aku hanya akan bertanya satu kali. Leo mendekatkan tubuhnya dengan Alexandra. Pria itu duduk di sofa panjang tepat di samping Alexandra. Lihat aku. Leo meminta Ale untuk menatap matanya. Apa kamu merasakan sesuatu? Dek, ya, aku merasakannya, Leo. Jantungku sudah tidak terkontrol lagi. Rasa-rasanya seperti mau meledak. Batin Ale yang kedua netranya terus menatap mata Leo. Pintu diketuk dari luar. Tuan. Ale mengalihkan fokus Leo dengan mencoba memberitahu ada yang mengetuk pintu ruangannya. Biarkan saja, sekarang katakan, aku ingin mendengarnya langsung dari mulutmu. Kembali pintu diketuk lagi. Namun kali ini seseorang yang ada di balik pintu langsung membukanya. Dek. Ale dan Leo langsung melihat ke arah pintu bersama-sama. Dalam sekejap tatapan Leo menjadi dingin dan menyeramkan. Lintang. Gumam Leo saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu saat ini. Bukan hanya Leo yang terkejut, namun Lintang dan Ale pun sama terkejutnya. Lintang terkejut melihat ada wanita yang duduk di samping sepupunya dengan jarak yang begitu dekat. Sementara Ale, dia terkejut karena melihat seorang wanita berada di lantai khusus. Dengan pakaiannya terlihat tidak jauh beda dengan Vanya, adik tirinya. Sorry, sepertinya kamu sedang ada tamu? Lintang membuka suara lebih dulu. Ada apa kamu datang ke sini? Apa ada hal penting? Tanya Leo. Dan detik itu juga Ale merasa seperti pengganggu di antara Leo dan wanita itu. Ale berdiri kembali lalu memberikan jas Leo yang masih dipegangnya tadi. Tuan, terima kasih. Saya akan kembali bekerja, ucap Ale dan tanpa menunggu jawaban Leo. Ale segera melangkah keluar dari ruangan tuannya tersebut, melewati Lintang yang masih berdiri di sana dengan sorot mata penuh tanya. Leo memandang kepergian Ale tanpa mencegahnya, bukan karena tidak mau. Namun karena ingin menyelamatkan Ale dari Lintang, sebab Leo tahu. Lintang
Lintang akan mengadukan kejadian hari ini pada mominya. Secara Lintang sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Nyonya Inara dan Tuan Peter. Leo melangkah menuju meja kerjanya. Kalau tidak ada yang ingin kamu katakan, sebaiknya pergi saja. Pekerjaanku masih banyak. Ucap Leo tanpa melihat ke arah Lintang. Tuan, ini pesanan nasi gorengnya. Ucap seorang office boy tepat di depan pintu ruangan. Yang memang belum ditutup oleh Lintang. Wow, kebetulan sekali aku baru tiba dan belum sarapan. Mata Lintang berbinar lalu meminta office boy itu untuk meletakkan nampan berisi nasi goreng di meja kaca yang ada di sana. Leo menatap malas kedatangan sepupunya, tanpa mau ikut duduk bersama di sofa seperti tadi saat dengan Alexandra. Lintang menatap nanar nasi goreng itu. Leo memesan 2 piring nasi goreng. Jangan-jangan yang satunya untuk wanita tadi? Wah, sepertinya kamu sudah tahu aku akan datang. Sampai-sampai memesan nasi gorengnya langsung 2 porsi. Ujar Lintang. Ayo kita makan bersama. Setelah ini kamu harus mengantarku pulang. Lintang, siapa Lintang? Apa dia kekasih Tuan Leo? Ale terus bertanya-tanya dalam hatinya. Ada rasa tidak rela menyelimuti hati dan pikirannya. Saat membayangkan Leo tengah berduaan dengan seorang wanita cantik dan seksi itu. Tapi kenapa wanita itu terlihat lebih tua dari Leo? Apa mungkin dia kakaknya Leo? Tunggu, bukankah dia anak tunggal? Jadi kalau bukan kakaknya, berarti kemungkinan besar wanita itu benar kekasihnya. Dek. Kenapa aku terus memikirkannya? Cek, sudahlah Alexandra, lebih baik sekarang lanjutkan pekerjaanmu. Lebih cepat selesai akan lebih bagus. Kamu jadi bisa cepat pergi dari perusahaan ini. Pintu lift terbuka. Ale, Pak Angga. Ucap Ale saat pintu lift terbuka di lobi berpapasan dengan Angga. Yang baru saja akan masuk ke dalam lift. Pak Angga, kok di sini? Tanya Ale saat Angga masuk lift. Ah, iya, itu aku baru saja mengantarkan klien pergi. Ya, Angga memang baru selesai meeting. Dan pria itu juga baru mengantarkan klien sampai ke depan gedung perusahaan. Oh ya, Pak Angga, apa asisten yang saya minta kemarin sudah ada di sini? Maaf Ale, Tuan Leo tidak jadi mengizinkan Iwan untuk menjadi asistenmu. Hah, tapi kenapa? Bukannya kemarin dia bilang tidak masalah? Iya, karena kemarin Tuan Leo mengira kamu tidak akan lagi mengundurkan diri, Alexandra. Gumam Angga namun hanya dalam hatinya saja. Mohon maaf, Ale, saya tidak bisa menjelaskan alasan secara detail. Pintu lift kembali terbuka di lantai paling dasar. Ale mengangguk pasrah. Oh,
Ya sudah, kalau begitu saya duluan ya, Pak Angga. Ale pun keluar dari lift lalu kembali melajukan langkahnya dengan lesu. Berarti selama 3 hari ke depan aku pasti lembur terus. Jangan cengeng Ale, kamu pasti bisa. Ale menyemangati dirinya, walau menurutnya pun mustahil jika dalam 3 hari ini bekerja seorang diri. Hai, Ale, kok baru datang? Baru saja Ale tiba di tempatnya. Seorang rekan satu-satunya yang Ale kenal langsung menyapa. Hai, Fis. Ale menoleh sebentar sambil tersenyum. Iya, tadi dari ruangan Tuan Leo. Jawab Ale jujur. Kedua alis Davis saling bertaut. Ke ruangan Tuan Leo? Wah, hebat sekali kamu. Padahal tidak sembarang orang loh yang bisa ke sana. Ale kembali menjawab hanya dengan senyuman kecilnya. Oh, ya, Fis, boleh minta tolong nggak? Tanya Ale. Dengan senang hati, Davis tersenyum cerah menatap Ale begitu lekat. Namun yang ditatapnya sama sekali tidak mengerti arti tatapan itu apa. Setelah memastikan Davis tidak sibuk dengan pekerjaannya, Ale pun meminta Davis untuk membantunya melakukan pengecekan ulang di kendaraan baru yang tengah Ale periksa. Hingga sampai jam makan siang, keduanya masih disibukkan dengan pekerjaan yang sebenarnya tidak berat namun amat sangat rumit sekali. Pekerjaan yang bukan mengandalkan otot, namun harus menggunakan kerja otak secara maksimal. Fis, lo istirahat saja dulu. Ini biar gue lanjutkan. Ucap Ale menghampiri Davis yang ada di dalam kendaraan itu. It's okay, Ale. Gue juga belum lapar kok. Sahut Davis tanpa menghilangkan senyum di wajahnya. Begitupun Ale, dia selalu membalas senyum Davis. Karena memang Ale sangat bersyukur, meskipun hanya Davis yang baru Ale kenal. Namun pria itu begitu baik padanya dan rela membantu pekerjaannya saat ini. Di lain tempat, kenapa kamu tidak makan? Tanya Lintang pada Leo, yang sejak tadi begitu sibuk membuka dan memeriksa tiap lembar laporan yang ada di meja kerjanya. Hening. Leo tidak menjawab. Kalau sudah selesai, pulanglah. Aku sangat sibuk. Dek, lagi-lagi Lintang diusir dengan ketus oleh Leo. Sedih, tentu saja. Sejak hari itu sikap Leo menjadi lebih dingin. Dan seolah risih jika ada Lintang di dekatnya. Leo tidak pernah melihat Lintang lebih dari 5 detik. Tatapan Leo begitu dingin dan terlihat membenci. Lintang menyudahi sarapan terlambatnya, lalu berjalan ke arah meja kerja Leo. Aku datang hanya ingin memberikan ini. Lintang meletakkan sesuatu di atas meja, tepat di mana pandangan mata Leo tertuju. Aku akan sangat kecewa jika kamu tidak datang ke pernikahanku nanti. Ya, aku pasti datang, jawab Leo seraya menyingkirkan undangan itu ke sisi meja yang lain.
Tanpa melihat Lintang barang sedetik, Lintang merasakan sesak. Yang entah kenapa setiap melihat Leo, dia selalu merasa sedih akan sikap pria itu padanya. Setelah memberikan surat undangan pernikahannya, Lintang pun pergi dari ruangan Leo. Leo menekan tombol intercom untuk memanggil Angga. Iya, Tuan. Angga langsung datang ke ruangan dalam hitungan detik. Panggilkan Alexandra ke ruanganku lagi. Baik, Tuan. Tanpa banyak bertanya, Angga lalu berjalan kembali menuju pintu. Tunggu, biar aku saja. Leo berubah pikiran dalam sekejap. Niat awalnya dia ingin Angga yang memanggil Ale. Namun dia yang dilanda rindu yang tiba-tiba langsung bangun dari duduknya. Rasanya dia tidak sanggup jika harus menunggu Ale datang sendiri ke ruangannya. Dan tolong panggil OB untuk membersihkan itu. Leo menunjuk 2 piring nasi goreng. Yang satu masih utuh, dengan plastik wrapping yang menutupinya. Sementara piring yang lain sudah terbuka karena dimakan Lintang tadi. Baik, Tuan. Baru saja Leo keluar dari lift. Dia sudah disuguhkan pemandangan yang membakar hatinya. Beberapa meter dari tempatnya berdiri, Leo melihat Alexandra tengah tertawa lepas dengan seorang pria. Leo mengingat-ingat siapa nama pria itu. Davis, terlihat dengan jelas. Ada kecemburuan yang terpancar dari sorot mata Leo. Dek. Saat tiba-tiba Ale menoleh dan melihat ke arah Leo dalam beberapa detik waktu terasa berhenti. 2 pasang mata yang berpandangan dengan sorot yang sulit diartikan. Namun Ale dengan cepat mengalihkan pandangannya lagi. Dia tidak mau menaruh hati pada pria yang salah untuk kedua kalinya. Dulu dengan Yuta. Ale tidak tahu bahwa pria itu sudah berpacaran dengan Yurika, sahabat baiknya bahkan sebelum Yurika mengenalkan Yuta padanya. Dan sekarang, Ale sudah melihat kekasih Leo yang terlihat sangat jauh berada di atas Ale. Bukan Ale rendah diri, namun pria mana yang tidak akan jatuh hati pada wanita seperti Lintang? Wanita itu memiliki penampilan luar yang nyaris sempurna, cantik, seksi, berkulit putih. Dan tentunya seorang wanita feminim. Tidak seperti Ale yang terlihat dari luar saja seperti seorang laki-laki. Kenapa dia tersenyum lebar pada pria itu? Sedangkan padaku dia menutup rapat mulutnya. Jangankan menyapaku, tersenyum saja tidak. Batin Leo terus menatap Ale begitu dalam dari jarak beberapa meter. Leo masih terpaku menahan emosi, melihat Ale bercengkrama dengan lawan jenisnya. Tuan, Angga membuyarkan lamunan Leo. Ini sudah jam makan siang. Tuan, mau saya pesankan makanan atau makan di luar? Tanpa menjawab, dengan membuang nafas kesal Leo langsung melengos pergi dari sana. Hatinya sudah tidak tahan lagi jika berlama-lama ada di sana. Dia benar-benar tidak paham atau memang sengaja memancing emosiku.
Gerutu Leo yang masih bisa didengar asistennya. Dan seketika itu juga Angga menahan senyumnya. Lucu sekali melihat tuannya itu jadi serba salah. Seharusnya jika suka katakan saja langsung. Kenapa malah menyusahkan diri sendiri? Berbeda dengan tadi pagi, sore itu awan kelabu menutupi cahaya matahari yang hendak menyinari bumi. Tepat saat jam pulang, hujan turun sangat deras sekali. Petir dan kilatannya pun saling beradu, seolah saling bersahut-sahutan. Seakan-akan menandakan betapa marahnya langit pada bumi. Untuk sebagian karyawan yang memiliki kendaraan roda 4. Derasnya hujan sama sekali bukan halangan untuk mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Namun untuk Alexandra yang menggunakan kendaraan roda 2, tentunya hanya bisa menunggu sampai hujan sedikit mereda. Mau kemana? Tanya Davis pada Ale. Ya, saat ini di lobi Davis bersama Alexandra menunggu hujan. Sebab keduanya memang menggunakan jenis kendaraan yang sama. Kalau sudah reda, lo pulang aja duluan, Fizz. Gak usah nungguin gue ya. Ale kembali melangkah menuju tangga darurat. Setelah menunggu hampir 1 jam hujan yang tak kunjung reda. Membuat Ale memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya. Daripada waktu terbuang sia-sia. Lebih baik dia menyelesaikan apa yang bisa diselesaikan hari ini. Ale pun kembali mengganti bajunya. Agar lebih aman dan nyaman dalam bekerja. Di tempat yang lain. Tidak terganggu dengan suara hujan dan petir yang begitu nyaring di luar. Leo masih berada di posisinya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, awal bulan adalah hari tersibuk bagi pemimpin perusahaan itu. Karena laporan-laporan penting selama bulan lalu harus menjadi bahan diskusi dengan Tuan Peter alias Dedinya. Nantinya mereka berdua akan sama-sama mencari jalan keluar dari setiap masalah yang terjadi di kantor-kantor cabang perusahaan tersebut. Memang sudah tidak diragukan lagi keprofesionalan kedua pria beda generasi itu. Leo yang usianya terbilang masih muda untuk menjabat sebagai seorang pemimpin. Mampu membuktikan bahwa dia layak untuk berada di posisinya saat ini. Begitupun Tuan Peter. Walaupun Tuan Peter sudah mewariskan seluruh harta kekayaan, termasuk perusahaan raksasa itu pada sang putra. Namun Tuan Peter sama sekali tidak lepas tangan jika ada yang perlu didiskusikan. Maka dengan senang hati pria itu akan membantu sebisanya. Angga sang asisten pun masih berada di ruangannya. Dia juga sedang membuat laporan mengenai hasil meeting hari ini. Sementara sekretaris Leo sudah pulang sejak beberapa menit yang lalu. Aleta memang tidak pernah diberikan waktu lembur oleh Leo. Bukan karena Aleta tidak kompeten, namun Leo memang melarang. Karyawan wanita di divisi manapun di perusahaannya untuk bekerja lembur. Jika sudah waktunya pulang, maka harus pulang. Pekerjaan yang tertunda hari ini, maka dikerjakan keesokan harinya. Begitu seterusnya.
Leo melenguh, merentangkan kedua tangannya. Lalu membunyikan buku-buku jarinya yang terasa pegal. Apa dia sudah pulang? Leo melihat jam Rolex yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Ya, pasti jam segini 2 sudah pulang. Gumamnya lagi sesaat ketika melihat waktu susah menunjukkan pukul 7 malam. Leo berjalan menuju sofa untuk sekedar meluruskan tulang. Pria itu lalu merebahkan tubuhnya yang terasa sangat lelah. Beristirahat sejenak sebelum kembali berkutat dengan pekerjaannya lagi. Ale memegangi perutnya yang terasa perih. Lapar, ya sepertinya begitu. Apalagi dia tadi juga melewatkan makan siangnya. Kalau bukan Davis yang membawakan Ale sepotong roti isi, mungkin perut sampai saat ini perutnya masih kosong sejak pagi. Ale pun menghentikan pekerjaannya. Jam 9, astaga, pantas saja aku lapar sekali. Ternyata sudah malam juga, gumam Ale. Setelah mematikan lampu dan merapikan peralatan yang tadi digunakannya, Ale segera berganti baju. Mungkin hari ini cukup sampai di sini. Karena dia juga harus mengisi ulang tenaganya untuk pekerjaan besok yang tentunya sudah menunggu. Ale, kenapa masih di sini? Entah kebetulan atau bagaimana. Hari ini sudah 2 kali Ale berpapasan dengan Angga di lobi. Di sisi lain, Angga terkejut melihat Ale keluar dari lift dengan raut wajah yang begitu lelah. Ale tersenyum. Saya habis lembur, Pak Angga. Petik 2. Loh, siapa yang menyuruh kamu lembur? Tanya Angga serius. Astaga, kalau Tuan Leo tahu Alexandra bekerja lembur, bisa habis kepala bagiannya. Tidak ada, saya hanya ingin menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Terus sekarang Pak Angga mau kemana? Kok belum pulang juga? Tanya Ale penasaran. Angga mengangkat kantong plastik berisi makanan yang dipesannya tadi secara online. Pesanan Tuan Leo, sahut Angga. Dek, jadi Leo juga belum pulang. Ya sudah, saya duluan ya. Setelah berpamitan dengan Angga, Ale pun melanjutkan langkahnya ke depan perusahaan. Ya ampun, hujannya awet sekali. Gumam Ale saat melihat di luar masih hujan, walau tidak sederas tadi sore. Namun tentunya tetap akan membuat Ale basah kuyup jika dipaksakan mengendarai kendaraannya untuk pulang. 1 menit, 2 menit, 3 menit, hingga menit kelima, hujan tetap turun seakan enggan untuk berhenti. Ya sudahlah, terobos saja. Setelah menunggu dan hujan tidak juga berhenti, akhirnya Ale memutuskan untuk nekat pulang. Perutnya yang lapar dan rasa lelah ingin cepat beristirahat membuat Ale mau tidak mau pulang, melawan jutaan tetesan air hujan yang turun.
Mau kemana, Dek? Seseorang mencekal pergelangan tangan Ale saat gadis itu tengah berancang-ancang untuk berlari menuju kendaraannya. Tuan Leo, gumam Ale. Mata elang Leo yang tajam seakan masuk menerobos bola mata gadis itu, membuat Ale seketika mundur, meski tangannya masih dipegang oleh pria itu. Kamu mau kemana? Tanya Leo sekali lagi. Saya mau pulang, Tuan. Jawab Ale terbatas, sama sekali tidak fokus ditatap seperti itu oleh Leo. Aku antar. Hah, tidak perlu, Tuan. Saya bisa pulang sendiri. Perlahan Ale melepaskan tangan Leo, dan dengan langkah 1000 langsung berlari menuju motornya. Ale tidak membiarkan Leo menahannya lagi. Cek, kenapa di saat seperti ini kamu tidak mau menyala, Hem? Ale susah payah menyalakan mesin motornya yang dingin, karena diguyur hujan selama beberapa jam. Dek, tangan Ale kembali dipegang, hingga membuat Ale mendongakkan kepalanya lagi. Turun. Leo meminta Ale turun dari motornya dengan penuh penekanan, namun sama sekali tidak meninggikan nada bicaranya. Gadis itu sudah basah, pun begitu dengan dirinya yang juga terkena guyuran hujan, yang tiba-tiba kembali turun dengan deras. Tapi, Tuan. Leo menatap tajam pada Ale, hingga membuat gadis itu terpaksa kembali turun dari kendaraannya. Dengan langkah panjangnya, Leo menarik tangan Ale yang mengikutinya di belakang, menuju ke mobil pribadi miliknya, yang terparkir tepat di depan lobi perusahaan. Leo melempar kunci motor Ale pada Angga. Tanpa tuannya bicara, Angga langsung mengerti. Pastinya Tuan Leo ingin Angga yang membawa motor wanitanya itu. Leo membukakan pintu penumpang dan menyuruh Ale masuk hanya dari tatapannya. Setelah memastikan Ale duduk dengan aman, Leo berjalan cepat memutari mobilnya, lalu masuk dan duduk di jok pengemudi. Melihat Ale sudah gemetar karena kedinginan, Leo pun langsung tancap gas. Entah kemana pria itu akan membawa Ale, hanya beberapa menit saja. Mobil Leo sudah terparkir sempurna di depan sebuah gedung. Ini di mana, Tuan? Tanya Ale dengan wajah pucat, bahkan bibirnya sudah mulai kebiruan. Mungkin ini efek perutnya yang kosong. Tubuhnya yang lelah ditambah dengan terkena dinginnya air hujan. Ayo, turun. Tanpa menjawab pertanyaan Ale, Leo mengulurkan tangannya. Dan Ale pun tanpa sadar menerima uluran tangan itu. Leo melingkarkan tangannya di bahu Alexandra, membantunya berjalan, karena Ale begitu terlihat lemah dan tidak bertenaga. Setelah memasukkan 6 digit nomor sandi di depan pintu unit miliknya, Leo segera membawa Ale masuk ke dalam. Ale melihat sekeliling ruangan. Tuan, ini di mana? Tanyanya meminta jawaban pada Leo.
Namun setelah memposisikan Alexandra duduk di sofa, pria itu malah masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan tidak sampai 1 menit, Leo sudah kembali menghampiri Ale. Aku sudah menyiapkan air hangat untuk kamu mandi, Dek. Refleks Ale langsung menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Tuhan jangan macam-macam, ya. Saya bukan perempuan seperti itu. Pekik Ale emosi yang langsung bangun dari duduknya. Leo menyunggingkan senyumnya. Jangan berpikir macam-macam. Aku juga bukan laki-laki seperti itu. Bersambung.